izin membalas mantunya. Oh, oke. Baik, boleh. Kalau Anda bertanjung batu, jangan lupa ke toko Antara. Kami siswa SMA 1 selalu ceria dan bahagia. Terima kasih, Alu. Kita lanjut ya, Nak, ya. Oke. Ketika Ibu bilang selamat pagi, kalian harus menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke? Dengan semangat yang luar biasa harus menjawab pagi, pagi, pagi. Virus bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa dikatakan benda mati. Ada yang bisa menjelaskan tentang kenapa virus itu dikatakan makhluk hidup? Ya, Siren? Karena ia bereproduksi. Oke, baik. Karena virus bisa melakukan reproduksi. Tepuk tangan untuk. Nah, jadi ketika virus melakukan reproduksi yang disampaikan oleh sahabat kita itu benar menunjukkan bahwa virus adalah makhluk hidup. Nah, namun kata kunci untuk virus hanya bisa berkembang biak atau melakukan reproduksi ketika berada di dalam sel inang atau orang yang dihinggapi. Kemudian virus dikatakan benda mati. Kenapa? Ada yang tahu, masih ingat? Virus dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Bagus sekali. Ingat, anak-anak itu pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang replikasi virus. Jadi nanti anak-anak ibu akan mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan replikasi virus secara litik dan lisosomek serta peranan virus bagi kehidupan. Nah, di sini ada asisten awal, ada 2 pertanyaan, ya. Silakan anak-anak ibu jawab di sini. Jika sudah mengetahui jawabnya iya, terus boleh menjelaskan, ya, dari jawabannya. Kalau tidak mengetahui, cukup dijawab belum pernah, ya. Bisa? Oke. Pertanyaannya di depan ya. Yang pertama, apakah kamu mengetahui tentang replikasi virus secara litik dan lisosomek? Kemudian nomor 2, apakah kamu mengetahui peranan virus bagi kehidupan? Nah, silahkan anak-anak itu menjawab. Kalau sudah menjawab, silahkan estafet aja. Terakhir nanti di Joy, itu ambil di Joycelyn aja. Oke? Di geser ke samping. Oke? Ya. Ke samping aja. Ya, oke. Geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nah, sudah? Ya, baik. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu akan menampilkan video tentang replikasi virus. Tentang replikasi virus dan pengenal virus bagi kehidupan. Silakan kalian lihat ya. Terus nanti jika ada yang menurut kalian penting boleh dicatat. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita untuk mulai terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, protein corona ini akan nempel di paru-paru dengan organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan dibuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak kena virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang sudah terinfeksi dan diyakini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan. Kelompok 3. Kelompok 4. Merah. Kelompok 3. Semangat. Terus semuanya tidak akan bermain bersama. Silakan bahasa isyaratnya menggerakkan tangan yang di depan, menggerakkan bahu ya, bukan tangan bahu. Ya, ya.
Silakan. Ya. Siapkan masing-masing satu orang dalam kelompoknya untuk menyampaikan jawaban kelompok masing-masing. Oke? Ya? Dan kita menentukan kelompok berdasarkan kekalahan kita dalam bernyanyi.
bagus ya, luar biasa. Nah, namun di antara yang paling bagus itu ada yang terbagus. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, awalnya itu saya sempat lupa teoretik itu hasilnya apa aja, terus misalnya juga sempat dipelajari juga. Namun pas ini saya